Halo, ya baik, ketemu lagi dengan saya ya. Kali ini kita tidak membahas mengenai desain lagi ya, nggak terlalu fokus ke desain, tapi fokus ke SEO, Search Engine Optimization, yaitu tentang skema microdata. Apa itu skema microdata? Ya, dapat kita lihat langsung di situs resminya di sini ya. About schema or org ya. Schema org is a collaborative community activity with a mission to create, maintain, and repromote schemas for data in internet. Artinya adalah skema ini adalah sebuah script ya. Bisa dibilang script, bisa kita dibilang script karena dia berbentuknya ada yang berbentuk JSON ya. Yang pada intinya adalah sebuah apa ya namanya ya, fasilitas yang dipergunakan oleh Google untuk melakukan pengindexing ke website kita. Secara awamnya begitu ya, bahasa awamnya gitu. Nah, kalau kita masuk ke Google Developer search gallery di sini ya, kita masuk ke di sini mencari galeri penelusuran. Google skema ini masuk ke dalam SEO lanjutan, jadi tingkat yang advance. Jadi hanya bisa dibuat oleh orang-orang tertentu saja. Dan pertanyaannya adalah apakah SEO, apakah si skema markup data ini mempengaruhi sistem rankingan Google? Untuk menjawabnya tentu kita membutuhkan referensi ya. Sebagai contoh, saya cek di sini apakah skema microdata Google termasuk bagian dari Google Ranking Signal. Jawabannya ternyata tidak. Oke, jawabannya ternyata tidak. Sampai di sini ada catat jawabannya tidak. Tapi secara fungsional Google skema struktur data tersebut dapat membantu Google algoritma untuk lebih baik mengerti dengan lebih baik apa isi dari website kita ya, apa isi dari web kita, apakah dia berisi video, apakah dia berisi resipi ya, resep masakan, apakah dia lokal bisnis, apakah dia halaman produk, apakah dia job posting dan lain sebagainya. Oke, ini saya tutup. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, di sini banyak ya, ada menjelajah galeri penelusuran. Contohnya nih untuk e-commerce, buku, FAQ, produk. Nah, ini semua halaman yang menggunakan seperti ini, produk ya, berisi rating ya. Di sini ada rating, ada harga dan lain sebagainya. Contoh kalau saya buka misalkan di sini jeans 501 salah. Hari. Nah, kita lihat di sini bintang rating ya, star rating di sini 4,3, ulasan 4 dan lain sebagainya. Ini adalah data-data ini adalah bersumber dari skema microdata. Contoh lagi di sini ya. Ini salah satu contoh punya orang yang saya cek di sini, terus saya copy di sini URL-nya, saya cek apakah dia berisi microdata. Ternyata berisi microdata, yaitu berisi microdata lokal bisnis. Nah, seperti ini, page is eligible for this result. Contohnya kalau mau lihat rendernya seperti apa di previewnya, kita bisa klik preview, nanti ke sini. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, ini salah satu contoh aplikasi, salah satu website yang sudah mengaplikasikan penggunaan skema microdata. Terus kemudian website ini ya, ini adalah website yang berhubungan dengan timbangan produk ya. Kalau kita cek di sini, ternyata web ini pun sudah menggunakan mengaplikasikan skema microdata dari si Google itu. Sebagai contoh, kita lihat di sini ada produk ya. Namanya jelas di sini, tipenya adalah produk, skemanya itu microdatanya adalah produk, MPN-nya ini, namanya ini, nama produknya, gambarnya ini deskripsi dan lain sebagainya ada di sini. Begitupun dengan rating.
review juga ada di sini masuk. Jadi fungsinya kalau kita lihat di depan di preview, nah, bentuknya seperti ini. Persis sama tadi dengan yang muncul di Tokopedia ya, di hasil penelusuran Google. Ada rating, ada harga, ada stok tersedia dan lain sebagainya. Oke, begitupun dengan tipe-tipe microdata yang lain ya, seperti booking, event, job posting dan lain sebagainya. Ini penting sekali untuk kita adakan ya, artikel tutorial dan khususnya artikel how to itu ada semua di situ. Oke, masuk ke bagaimana cara menggunakan microdata pada situs WordPress kita. Yang paling mudah adalah dengan menggunakan plugin. Ya, plugin tambahan. Artinya kita harus menginstal plugin tambahan lain yang khusus untuk mengisi skema makrodata tersebut. Contohnya adalah ini skema ya, yang versi gratisnya, dan sayangnya yang versi kebanyakan plugin skema markup data ini kebanyakan itu terbatas karena mereka menawarkan yang versi pro. Alright, ini kalau mau install ini silahkan diinstal kalau mau lebih mudah dengan skema ini. Kemudian ada juga yang versi pro. Contohnya yang wordpresskema.com ini ya, wordpresskema.com ini yang versi pro. Dia menawarkan artikel, resipi, review, lokal bisnis dan seterusnya. Harganya ya, kalau kita lihat di sini harganya pricingnya berapa ini? Wow, harganya 63 US dollar, macan. Ini harga paling mahal. Buat hanya untuk microdata aja harganya 63 US, sedangkan untuk bundle yang agensi ini 249, which is ini harganya lebih dari 3 juta nih kalau dirupiahkan. Makanya mahal banget. Dan kalau kita menggunakan plugin tambahan ini, itu hanya bisa kita aplikasikan si microdata itu di halaman post atau di halaman produk atau di page. Bagaimana dengan tag? Nggak bisa ya, nggak bisa. Begitupun di custom post, misalkan Anda punya custom post, nggak bisa karena dia hanya di post dan page. Nah, mungkin ya kalau custom post mungkin ada yang support ya dari beberapa plugin skema ini. Beberapa plugin skema yang lain ya, bukan si skema ini ya. Ada yang juga support penggunaan custom post type ya. Jadi terbatas hanya itu, sedangkan tag tidak. Nah, sekarang kita contoh web yang tadi ini. Nah, ini adalah kita lihat di sini URL-nya tag ya. Ini ada tag URL, ini bukan post, tapi ini ada tag taksonomi. Tapi sudah diisi dengan microdata. Hasilnya seperti ini. Kita lihat di sini tag. Hasilnya ada breadcrumb ya, ada breadcrumbs, ada local business, ada produk, ada review, komplit. Tag aja bisa kita isi dengan skema. Ya, oke. Nah, itulah dalam video ini saya akan menerangkan kepada Anda bagaimana cara mengaplikasikannya ke dalam website Oksigen kita. Oke, saya akan ambil contoh di sini. Ya, ini web dummy ya. Saya ada web dummy dan isinya salah satu kategorinya saya kasih kategori employment agency karena saya ingin membuat lokal bisnis. Saya ingin membuat lokal bisnis employment dengan tipe employment agency. Dan mungkin kalian bertanya ya, apa aja sih yang termasuk dalam lokal bisnis itu selain employment agency? Ternyata banyak. Bisa lihat di sini. Selain employment agency ada animal shelter, arts organization ya, organization, childcare, density, emergency service, employment agency termasuk tadi itu yang saya bilang. Kemudian ada legal service, hukum ya, kantor hukum, internet cafe, store, television station, travel agency dan lain sebagainya. Kalau Anda punya usaha travel agency, Anda bisa menggunakan skema makrodata dengan tipe travel agency. Oke. Dan pada pembahasan video ini saya ingin membahas hanya menggunakan employment agency. Yang saya butuhkan di sini adalah Oksigen ya, tentunya ya. Sudah terinstall Oksigen. Kemudian template post. Ini belum ada template postnya di sini. Nanti saya bisa sekaligus saya bikinkan di dalam video ini. Oke.
Oke, ini saya save. Nah, saya sudah punya konten seperti ini. Kemudian saya tes di depan front end. Nah, ini saya tes nih, apakah ini sudah mensupport apa namanya macro data ya. Masuk ke Google terus result tes. Oke, hasilnya ternyata belum. Page not eligible for this result known by this test. Oke, kita akan mulai mengkonfigurasinya menggunakan apa namanya skema. Plugin tambahan yang kita butuhkan di sini hanyalah custom field, ya. Plugin advanced custom field. Hanya plugin ini yang kita butuhkan. Oke, hanya plugin ini yang kita butuhkan. Yang lainnya nggak dibutuhkan. Dan walaupun tanpa menggunakan advanced custom field, ternyata kita pun masih bisa menggunakannya, yaitu dengan menambahkan custom field mengupgrade. Jadi belum selesai. Jadi kalau mau pakai custom field biasa, bisa pakai custom field juga di sini. Seperti ini. Teman kelihatannya kan kurang enak. Jadi lebih bagus pakai custom fieldnya si ACF. Oke, bisa aktifkan lagi. Ini jangan diaktifkan tadi ya. Refresh. Custom field-nya hilang. Oke. Untuk lokal bisnis ya, untuk lokal bisnis yang kita perlukan adalah pertama mengikuti ini. Sebentar. Saya akan terangkan di sini maksudnya apa ya. Yang pertama adalah div item scope item type ya, yang berisi employment agency, karena kita akan membuat skema markup data yang berhubungan dengan employment agency. Kemudian nama item proof name. Namanya apa? Namanya ini bisa kita isi dengan judul post kita, judul artikel kita. Kalau Anda membuat resep skema untuk resep masakan, maka di sini berhubungan dengan judul ya. Resep masak soto ayam gitu misalkan. Oke. Deskripsi ini bisa kita isi nanti ya, saya kasih tahu triknya bagaimana cara mengisinya. Oke. Kemudian email ini bisa kita isi dengan default email yang kita ingin masukkan atau email yang bersumber dari advanced custom field. Dalam prakteknya di sini saya akan memasukkan defaultnya aja. Kemudian item proof image adalah berupa fitur image atau image dari si custom field atau image default. Ya, kalau kita menggunakan dynamic post ya, dengan gambar yang berbeda-beda, tentu kita membutuhkan fitur image ditaruh di sini. Kemudian yang kedua, telepon ya. Telepon, masukkan nomor telepon kita di sini atau nomor telepon yang bersumber dari ACF. Kemudian ini URL ya. URL post, nanti kita masukkan. Kemudian opening hour, display noun, datemnya tanggal berapa, harinya hari apa, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, terus sampai jam berapa. Kemudian harga, dan kita masukkan price line dari ACF atau kita masukkan secara manual. Kemudian yang berhubungan dengan alamat. Oke. Yang pertama adalah street address, artinya nama jalan. Nanti kita masukkan ke dalam skema dan kita buat melalui advanced custom field. Kemudian address lokasi ini kalau di bawahnya provinsi ya, di bawah provinsi itu apa ya, kota kabupaten kita isi nanti di situ. Region ini kan ini apa namanya provinsi. Kemudian postal code, kode pos. Oke, gimana caranya? Kita buat dulu di custom field, add new. Saya kasih nama di sini, ada oksigen lagi ya gini. Oke, kita masukkan di sini employment agency. Setelah kita buat namanya dulu employment agency, kemudian lokasinya mau kita tampilkan di mana, tentu saja di kategori, di post dengan kategori employment agency. Oke. Kalau Anda punya beberapa kategori, misalkan video, Anda bisa buat di sini pilih kategorinya video. Kalau resep atau resipi, pilih sini resipi. Untuk employment agency, saya pilih yang pertama yang tadi kita butuhkan itu
namanya ini nanti kita isi dengan judul ya. Nama bisnisnya ini nanti kita isi dengan judul, kemudian deskripsinya juga kita isi dengan custom text nanti, kemudian emailnya juga kita masukkan secara ini default, menggunakan default semua. Dengan fitur remake nanti beda lagi pengaplikasiannya. Telepon juga nanti di sana, atau kalau Anda mau masukkan telepon berbeda bisa masukkan di sini boleh. Kemudian URL. Yang penting di sini adalah street address ya. Street address ini kita copy nih. Street address kita kasih nama, file labelnya street address. Filenya street address. File name-nya isinya, file type-nya adalah text. Oke. And next. Setelah itu diisi lagi dengan address lokasi kecamatan, kabupaten, kota atau kabupaten. Region masukin, region masukin. Terus di luar region itu ada postal code. Dah, hanya segini aja sih yang kita butuhin, yang lainnya nggak usah. Reviewnya yang lainnya mudah, yang lain nggak perlu kita konfigurasi ulang, biarkan saja seperti ini. Yang penting kita masukkan tadi di kategori is equal to employment agency, publish. Masuk ke post employment agency, ini si out valid ini ya. Ini kita isi dulu nih, street address-nya jalan ini misalkan, lokasinya di kota Tangerang, regionnya Banten. Setelah itu klik update. Ini si out ini ya, saya copy dulu nih, kembali lagi ke Oksigen, masuk ke template, terus employment agency yang tadi kita buat, pilih edit with Oksigen. Nah, di sini yang paling krusialnya yang perlu Anda perhatikan itu sebenarnya di sini. Skema bisa kita taruh di dalam section kedua di bagian bawah, misalkan di sini. Caranya bagaimana? Klik add, pilih code block. Code block, kita pilih PHP dan HTML, paste kode yang ada yang bisa didapatkan di deskripsi link di video ini. Seperti ini. Siap dulu ya. Saya item type-nya adalah employment agency. Berarti kita memasukkan memberikan nama bisnis ini dengan judul dari si artikel ini. Si out. Nah, gimana cara masukkan judulnya di sini? Apa kita masukkan manual? Tentu tidak, karena ini sifatnya dinamis. Jadi kita membutuhkan tag PHP ya dari WordPress untuk menampilkan post title. Kita ambil di sini, copy, kita Anda replace ini, kalian replace pakai ini dengan PHP title. Kemudian deskripsi. Deskripsinya terserah kita mau isi apa, tapi harus berhubungan dengan title ya. Sebagai contoh ini saya ganti dengan title, baca dan simak di situs resmi kami, bos, gitu. Kemudian emailnya bisa ambil dari ACF kalau tadi Anda bikin ACF, tapi kalau enggak Anda kita masukkan di sini hanya email kita aja nih, email kue contoh.top. Kemudian konten image-nya kita ambil dari fitur image. Ini thumbnail kita taruh di sini, insert fitur image atau apalah di sini, atau default post juga bisa. Kemudian default URL ya kita taruh di sini. Jadi nanti general, nomor teleponnya masukin setelah kita 082235663320. Insert with post URL kita isi dengan permaling. Nah, ini permaling nih. Sebentar, permaling itu apa ya itunya ya? Post permaling.
Pos permaling ada accept nih. Ini dia. Ini permaling item prepare ini kita isi dengan pakai HP ini. Opening hour-nya biarin ya. Kalau mau rubah silahkan dirubah, tambahin di sini Thursday, Saturday misalkan ST. Kemudian price rank-nya diisi ya. Misalkan 500.000 min 2 juta. Postal code. Nah, postal code enggak, postal code, address dan lain sebagainya dan lain semacamnya. Terus address ini kita isi dengan si custom field tadi. Ini so custom field, kita ambil ini. So custom field, copy street addressnya taruh di sini. ACF field yang kita ganti dengan street address. Tadi apa tuh street address itu? Lupa tuh. Masuk ke sini, custom field, street address. Oh ini name-nya ya, street address. Ini kita copy. Oke, street address, ACF field ya, ini ganti street address. Ini kita copy lagi aja di sini. Copy. Lokalis ini nanti kita copy ya, nanti belakangan kita rapiin. Biar sini dulu. Next, region, next, postal code nih terakhir. 3 nih yang kita tambahkan, postal code di sini tadi. Ini postal code. Next, address region. Nih, address region, filenya address region, kemudian locality-nya. Address locality-nya ini street address ini tadi udah ada bukan satu. Oke. Apply code, save. Kita cek di depan. Ini tutup. Nah, ini yang sudah kita buat ya. Oke, ini tes dulu ya. Apakah dia sudah mensupport kegiatan daripada skema markup? Kita copy. Tes. Oke, page is eligible for its result. Oke, ini artinya halaman page sudah berhak untuk result ya. Sudah memenuhi syarat untuk menampilkan result. Gitu. Tipenya adalah employment agency, namanya ini ya, seperti tadi kita masukkan ke dalam Oksigen. Deskripsinya ini sesuai dengan judul ya tadi ya. Outlet .s, ini judulnya di sini. Contoh emailku, gambarnya ya, URL-nya. Ini URL-nya sudah dapat, price range-nya sekian, tipenya postal address, alamat dan lain sebagainya. Artinya kita telah berhasil membuat skema markup seperti ini contohnya. Nah, agar ini tidak terlihat oleh user, kita bisa melakukan konfigurasi, masuk ke advance layout, kita bikin displaynya, kita bikin noun. Oke, save. Kemudian kita tes lagi. Oke, ternyata juga masih oke ya. Kalau kita lihat preview resultnya seperti apa. Nah, seperti ini. Gambarnya belum masuk, masih belum terindeks oleh Google. Jadi yang paling penting adalah halaman tersebut sudah eligible. Oke, selain itu, selain menggunakan lokal bisnis, kita juga bisa menambahkan beberapa contoh yang lain. Seperti contohnya di sini apa ya, contoh yang kita ambil ya, logo kali ya. Oh, e-commerce, menurut artikel, book, breadcrumb, mana logo? Ada nggak logo di sini? Logo, nah ini logo, Karena kita menggunakan JSON ya, JSON untuk menampilkan logo, script JSON. Ini kan JSON nih, JSON LD. Oke, kita akan menampilkan dia sebagai logo di dalam Oksigen kita. Yang kita ambil ya gampang, ambilnya dari sini, dari script,
sampai closing script, masuk ke Oxygen sini, masuk kembali lagi ke sini, eh, pilih PHP HTML, taruh aja di bawahnya sini. Oke. JSON-nya, ini skema organization, tipenya apa, organization, URL-nya URL kita. Nah, ini kita ambil. Gampang banget, nggak usah pakai apa namanya plugin tambahan yang bikin ribet. Nah, contohnya ini dah, ini saya jadikan logo ya. Saya ambil dari segini aja nih, dari mulai WP konten aja. Logonya dari sini, kayak ini bisa di sini, paste. Oke, save, paste lagi di sini. Apakah logo sudah masuk ke sini? Logo belum ada ya, hanya lokal bisnis. Kita refresh. Oke, logo juga sudah masuk di sini. Oke, gampang kan? Nah, next kita ambil lagi yang JSON ya. Contohnya apa tadi? Tadi kan logo. Apa ya, job posting. Job posting ini apa? Location sitemap. Oh, ini ya gampang, ini tinggal kita bikin aja dari custom field. Oke. Kita ambil dari script sini sampai dengan bawah sini. Nah, ini kita isi dengan custom field. Enggak, currency-nya apa, nanti bisa praktekkan sendiri, dicoba sendiri di rumah, dan hasilnya bisa dicek. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, komentar, silahkan diutarakan di komentar. Dan untuk yang mau mendownload script bisa dari link yang saya buat di bawah. Terima kasih.